Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Firman Tuhan pada hari ini Rabu 22 April 2026 dari Filipi 2 ayat 5. Sebelum kita melihat, mendengar, dan memahaminya, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 5 saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering dikatakan bahwa hidup ini dibentuk oleh apa yang kita pikirkan. Sesuatu itu adalah apa yang kita pikirkan, dan memang demikianlah realitanya. Dari pikiran akan lahir kata-kata dari mulut kita, dan dari kata-kata akan menjadi tindakan demi tindakan, dan dari tindakan demi tindakan itulah yang ditunjukkan, yang kita tunjukkan melalui hidup kita, yang menunjukkan siapa kita. Makanya dikatakan pikiran itu adalah seperti mata air. Sehingga perlu diperhatikan apakah mata air itu keruh atau jernih, murni atau kotor. Sehingga karena mata air itulah yang akan mengaliri semua kehidupan kita dan memenuhi segala kebutuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah maka kita butuh air yang benar, adalah air yang murni dan air yang membawa kita kepada kepuasan. Tetapi kita perlu jujur Bapak Ibu. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa akhirnya menjadi terbatas, pikirannya pun terbatas, tidak lagi murni sesuai dengan apa yang seharusnya, dan akhirnya hanya terus membawa kita kepada kelaparan dan kehausan terus-menerus. Itulah yang mengundang kita pada hari ini. Firman Tuhan yang dikatakan bagi kita, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan sekedar pikiran menurut apa yang ku ketahui, apa yang ku pahami, menurut ukuran kehidupan kita, tetapi adalah pikiran yang juga seperti yang diteladankan oleh Kristus, yakni pikiran yang menaruh rendah hati, yang taat, dan yang penuh kasih. Itu makanya hidup mulai diubahkan ketika kita memakai pikiran yang diteladankan oleh Kristus, bukan dari kekuatannya sendiri, bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi sesuatu yang disentuh, yang merasakan dan dibentuk oleh sentuhan kasih Kristus tersebut. Itu makanya Bapak Ibu jangan lagi hidup sendiri, tetapi bayangkan seperti cangkir yang kosong, yang kita minum, yang kita isi pada pagi hari, kita mengisinya dengan apa saja, kemudian akhirnya penuh dan tidak dipahami. Tetapi kita mengisinya dengan kecemasan mungkin, dengan pikiran, dengan kehausan, dengan rasa takut, khawatir segala macamnya, dan menjauhkan tentang Kristus di sana. Pikiran yang sibuk mempertahankan diri, yang sibuk dengan mempertahankan gengsi, pikiran yang akhirnya tidak membawa kepada ketenangan, hanya menjadi sibuk-sibuk tidak menentu, yang akhirnya membawa kesusahan. Tetapi dengan pikiran yang sama yang diteladankan oleh Kristus, yang tidak mempertahankan diri, yang tidak mempertahankan gengsi sebagai anak Allah yang datang dari kerajaan surga, dia tenang, dia taat, dia merendahkan diri serendah-rendahnya, dan dia penuh kasih dalam segala prinsipnya. Itulah teladan pikiran yang dibawa, yang diajarkan oleh Kristus. Kristus membawa teladan itu. Ia adalah Tuhan, tetapi ia tidak memakai kedudukannya untuk berbangga diri dan meninggikan diri. Dia malah memilih justru jalan salib. Dia lebih memilih justru sebagai hamba, sebagai sesuatu yang melayani, dan bahkan melayani hamba yang sampai mati. Dia seolah-olah lemah kata dunia, tetapi sebenarnya dia sedang menunjukkan kasih setia yang tiada hingga. Kasih yang rela turun, merendahkan serendah-rendahnya untuk menyelamatkan orang lain. Itu makanya memang kita harus akui kita sulit melakukannya. Banyak orang yang mudah tersinggung, dikritik sedikit saja, yang ingin dihargai setinggi langit, yang ingin selalu didengarkan, yang ingin dianggap benar dan benar, walaupun kadang ngaco sebenarnya apa yang dibilangnya.
Tetapi firman Tuhan pagi ini, hari ini mengingatkan kita, Tuhan tidak menyuruh kita menjadi orang yang sempurna tanpa celah. Tetapi firman mengajak kita untuk meletakkan pikiran kita seperti Kristus, yang meletakkannya kepada kemahakuasaan Allah, yang meletakkannya kepada ketaatan yang utuh kepada Allah. Sebab kerendahan hati bukan hasil yang begitu abrakadabra segera ada, tetapi hasil dari hati yang disentuh, dijamah, dan merasakan betapa besar kasih Allah dan betapa maha kuasa Allah atas segala apa yang kita lalui. Maka sebelum kita mengakhiri perjalanan hidup kita hari ini, sebelum kita memulainya bahkan pagi ini, mari kita merenungkan sejenak, kemanakah pikiranku berada hari ini, kemanakah hatiku berada hari ini, apakah tentang aku, diriku, dan segala macam. Silakan tarik nafas Bapak Ibu, dan ingat, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ya kamu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, bukan bertanya apa yang aku dapat hari ini, apa yang akan kulalui hari ini, seberapa hebat aku hari ini, tapi apa yang dapat kulayani hari ini, siapa yang bisa kulayani hari ini, apa yang dapat kuberi dari hidupku yang dijamah Tuhan ini hari ini kepada orang. Karena hari ini adalah hari yang begitu sibuk untuk merendahkan diri. Hari ini adalah hari yang begitu sibuk untuk menunjukkan pikiran kita yang dibentuk oleh Allah yang penuh kasih, yang mengikuti teladan Kristus. Bukan karena hidup kita dengan menaruh pikiran seperti Kristus tidak ada masalah, lempang, aman, sejahtera, tetapi hidupku memang bisa saja ada masalah, tetapi bahkan masalah-masalah besar. Karena perjalanan kita yang diletakkan kepada Kristus yang rendah hati, penuh kasih dan setia, masalah yang besar pun bukan masalah, karena ada damai sejahtera yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka biarlah pikiran kita, biarlah perasaan kita seperti perasaan Kristus yang diletakkan kepada kemahakuasaan dan kasih karunia Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, bukan diri kami rupanya Tuhan yang menjadi pusat atas pikiran kami dan perasaan kami, tapi biarlah kami meneladani Kristus yang menaruh pikirannya kepada ketaatan, kepada kerendahan hati, kepada kasih karunia, sehingga hidup kami menunjukkan, menandakan bahwa pikiran kami adalah di mana Allah yang bekerja, menjamah, dan menyentuh hidup kami. Sehingga kami dalam perilaku hidup kami menunjukkan kasih karunia Allah. Maka biarlah Bapak, walaupun ada masalah mungkin nanti, ataupun tidak ada masalah, biarlah itu menjadi sesuatu yang membawa kami betapa besar kuasa Allah dan betapa sukacitanya kami atas pertolongan dan jamahan dari Tuhan. Sehingga hidup kami adalah memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Horas.